Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia membutuhkan nilai, moral, dan hukum. Mengapa manusia membutuhkan nilai, moral, dan hukum? Nilai, moral, dan hukum dibutuhkan untuk mengatur dan menjaga ketertiban serta kedamaian dalam bermasyarakat. Hal yang akan terjadi ketika manusia tidak memiliki nilai, moral, dan juga hukum, yaitu akan sulit untuk mencapai tata kehidupan yang harmonis. Karena tidak adanya ketertiban, tidak ada jaminan perlindungan bagi hak individu, dan sebagainya. Beberapa contoh kasus atau fenomena yang berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum yang terjadi di masyarakat. Apa itu nilai, moral, dan hukum? Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Moral berasal dari bahasa Latin yakni mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai susila. Moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia, baik buruknya sebagai manusia. Kemudian, hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran-pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu. Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai kontrol sosial. Hukum bertugas menjaga agar masyarakat tetap berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterapkan olehnya, dan juga hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Nilai, moral, dan hukum berperan dalam proses pembentukan karakter manusia, masyarakat, dan bangsa. Ada beberapa alasan yang mempengaruhi nilai moral seseorang. Di antaranya, pengaruh kehidupan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan budi pekerti. Anak akan mulai belajar secara praktik dengan berlatih dan meniru budi pekerti orang-orang di sekitarnya. Pengaruh teman sebaya. Pertemanan dan pergaulan akan mempengaruhi pembentukan nilai moral anak. Pertemanan yang paling berpengaruh timbul dari teman sebaya, karena di antara mereka relatif lebih terbuka dan intensitas pergaulannya relatif sering, baik di sekolah maupun di kampus atau dalam lingkungan masyarakat. Pengaruh figur otoritas. Figur otoritas berpengaruh penting terhadap perkembangan nilai moral, karena orang dewasa memiliki pemikiran bahwa fungsi utama dalam menjalin hubungan dengan anak-anak adalah dengan memberitahu sesuatu kepada mereka. Pengaruh media komunikasi. Media komunikasi berkontribusi besar dalam membiasakan pemahaman yang tengah tumbuh pada anak-anak seputar mana yang betul dan yang salah, mana yang benar dan mana yang palsu, mana yang bagus dan yang jelek, mana yang adil dan mana yang timpang, dan mana yang bermoral dan mana yang tidak bermoral. Pengaruh otak atau berpikir. Manusia memerlukan otak atau berpikir dalam memahami nilai moral yang ada. Otak merupakan organ yang sangat mengagumkan untuk menemukan dan menciptakan makna. Makna-makna yang diciptakan tersebut akan menentukan bagaimana cara manusia berperilaku. Pengaruh informasi. Informasi akan terus bermunculan, dan jika informasi tersebut sama kuatnya, maka akan mempengaruhi disonansi kognitif yang sama. Contohnya, pengaruh tuntutan teman sebaya dengan aturan keluarga dan aturan agama akan menjadi konflik internal dan menimbulkan kebingungan nilai bagi individu tersebut. Pentingnya literasi sosial dan kemanusiaan. Literasi sosial dan kemanusiaan sangatlah penting bagi kita karena dengan melakukan literasi sosial dan kemanusiaan, kita bisa mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama,
Dengan literasi sosial dan kemanusiaan dapat meningkatkan kemampuan berpendapat dengan perspektif yang berbeda. Manfaat yang kedua yaitu literasi sosial dan kemanusiaan dapat meningkatkan kepekaan sosial. Manfaat yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui nilai-nilai umum yang berlaku di masyarakat. Manfaat yang keempat itu mengembangkan rasa persaudaraan antar sesama manusia. Dan manfaat yang terakhir yaitu literasi sosial dan kemanusiaan dapat meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu marilah kita tingkatkan literasi sosial dan kemanusiaan berkaitan nilai moral dan hukum dan tidak melanggarnya. Sekian materi mengenai manusia, nilai moral dan hukum. Terima kasih.